الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum bil ilmi wa zayyanahum bil hilmi wa zawadahum bit taqwa wa ja'alahum min ahli mahabbatihi wa bidadihi wa ajlasahum fi majlisi qurbihi wa wilayatihi. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'i ummatihi wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurasihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumi jazaihi wa liqa'ih. Sadatunal afadil wal amasil, para habaib ahlu baitin nabiyil adhar, semua yang saya muliakan, saya hormati, alladzina aftakhiru daiman bi al-qurbi minhum wa bi syarafil khidmati lahum fi muqaddimatihim al-habib al-nasib as-sayyid ad-da'i ila Allah bi kalamihi wa halih wa bi maqalihi wa himmatih. Panjenenganipun Al-Habib Abdurrahman ibn Al-Imam Al-Qutb Habib Abdullah ibn Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Al-Azim Abdul Qadir Bil-Faqih. Tentu juga Akhuhul Kabir As-Sayyid Al-Habib An-Nasib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abdul Qadir Ibn Al-Imam Al-Qutb Abdullah Ibn Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih. Seluruh para habaib yang lain perlu saya sebutkan yang menjadi hamzatul wasli ar-rawabithah, sehingga saya mendapat kehormatan besar untuk ikut hadir, hormat apa yang diistilahkan oleh beliau Habib Abdurrahman Lailatul Imamain, hafal hauliyah. Panjenenganipun Al-Qutb Al-Habib Abdullah Bil-Faqih, juga Al-Habib Al-Qutb Al-Habr Abdul Qadir Bil-Faqih, perlu disebut
panjenenganipun Habib Saleh Ibn Ali Al-Attas dari Tegal, juga Habib Abu Bakar. Para muhibbin, para masyayikh, para kiai, semua yang saya muliakan, pertama-tama tentu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan taufik, inayah, riayah, himayah dari Allah, saya diperkenankan untuk bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir untuk ikut hormat wontenipun Lailatul Imamen pada malam hari ini. Mudah-mudahan saya pulang nanti mendapat berkah, kita semua mendapat berkah, berkah fid dunya mausulah hatal akhirah, Allahumma amin. Salawat salam semoga terlimpah kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda war Rahmah, Kasyiful Hummah, yang selalu senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dunya hatal akhirah, Allahumma amin. Bapak-bapak, para muhibbin, para masyayikh, sebetulnya saya didhawuhi, didhawuhi itu diperintah untuk ikut hadir. Saya di dalam hati saya ini baina khaufin, baina raghbah wa rahbah, baina raghbah wa rahbah. Baina raghbah karena i'tiqadil jazim bi anna al-istima', kumpul pada malam ini adalah perkumpulan yang istama'a fihi sirrul zaman wa sirrul makan wa sirrul a'yan. Sirnya zaman, sirnya makan, sirnya a'yan. Barakatul zaman, barakatul makan, barakatul a'yan. Ini yang menjadikan raghbah. Saya sering curi-curi ikut mendengarkan kalam Sayyidil Habib Sayyid Abdurrahman. Mohon izin Bib, saya mudah-mudahan ini bukan mencuri yang dosa. Sampai kemudian saya sering mendengar, saya tanya kepada Kiai Ahmad Ibn Sa'id Ngiren, karena wajadtu kalamahu dha ta'sir, wajadtu kalama habibina hadha dha ta'sir yu'assir fil qulub. Sehingga sebetulnya saya merasa kecil, merasa tidak pede, takut apa yang saya sampaikan justru yukaddir sofaul qulub. Setelah bapak-bapak hadirin, para muhibbin, hatinya terjernihkan, fustum bisofail qulub, karena mendengar apa yang didawuhkan oleh Habib Abdurrahman. Saya ini takut justru memperkeruh sofaul qulub yang telah diberikan oleh Sidil Habib Sayyid Abdurrahman. Saya tanya sama Kiai Ahmad bin Sa'id Ngiren Tegal. Kemudian beliau mengkisahkan tentang man huwa Sayyid Abdurrahman, fazdadtu yaqinan ba'da yaqin wa raghbatan ba'da raghbah. Sehingga saya mendapat kehormatan bisa bertemu dengan beliau. Mudah-mudahan pertemuan ini seperti yang tadi
doakan oleh beliau pertemuan fid dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Baina raghbah wa rahbah. Rahbah mahabbah, sukacita, wa rahbah khawatir, saya takut. Takut karena ini haulnya ulama yang agung, dua ulama agung. Dari kecil saya sudah mendengar, karena bapak saya itu Lubib, bapak saya kiai kecil di kampung, menginginkan kakak saya thalabul ilmi di Darul Hadis. Kakak saya yang menjadi menantu Kiai Mustaleh Badawi Kesugihan Cilacap, dibawalah kakak saya ke Darul Hadis. Nanti ketika itu pondok sudah kelebihan kota, sehingga tidak terlaksana keinginan bapak saya untuk mondok di Darul Hadis. Nah, itu ada yang ajib min karomati Al-Qutb Al-Habib Abdullah. Saya masih kecil SD sudah dengar karomahnya, karena bapak saya sering cerita, saya belum pernah melihat ulama Habib seperti Abdullah, ka'annahu asad, ka'annahu asad, yani zuhaibah kabirah. Bapak saya sebelum sampai ke pondok itu di tengah jalan mampir ke rumah makan, warung untuk makan. Itu ketika menghadap kepada Habib Abdullah, bapaknya ikut sholat jamaah, di belakang dipanggil, ta'al kiai. Bapak saya masih kiai muda. Habib Abdullah bilang kepada bapak saya, kiai kok suka marung gitu, Pak. Kiai kok suka makan di rumah makan. Habib Abdullah tahu, padahal bapak saya belum cerita karena baru bertemu menghadap itu. Oleh karena itu saya takut, sebenarnya saya takut, saya tidak pede, karena yang kita peringati haulnya ini adalah ulama agung, ulama besar, musnidu dunya, al-musnid al-muhaddis al-kabir, jami' baina riwayah wa dirayah wal jama' baina al-burhan wal irfan. Oleh karena itu mudah-mudahan saya tidak keliru, tidak salah ketika sepatah kata, dua kata mengikuti apa yang didahulukan oleh Habib Sayyiduna Habibuna Habib Abdurrahman bil Al-Qutb Habib Abdullah bil Faqih. Bapak-bapak, para muhibbin yang saya muliakan, saya hormati, tadi di awal kalam saya sampaikan bahwa malam ini ada ijtima'u sirril zaman wa sirrul makan wa sirrul a'yan. Sirrul zaman, saya ingat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillah fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha, bahwa Allah pada waktu-waktu tertentu Allah menurunkan nafahat. Nafahat itu karunia spesial. Fata'arradu laha, maka kita diperintahkan oleh Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fata'arradu. Fata'arradu itu kalau bahasa saya di Banyumas ngadang-ngadang. Fata'arradu laha, sambut, songsong, supaya menyongsong nafahat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayyam ayyamullah, al-ashhur ashhurullah, was-sa'at sa'atullah, tapi ada hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menurunkan nafahatnya.
Dan yang kedua ada sirrul makan, ada berkah makan, rahasia makan. Tempat ini mungkin pada waktu-waktu yang lain seperti tempat yang biasa, tetapi dengan hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirnya para habaib, para masyayikh, para kiai, ta'alluqan bil imamin kabiraini, maka tempat ini tempat yang lahu sir. Saya pernah baca dalam sebuah kitab bahwa makan lahu sirruhu, ketika junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, itu di jalan oleh malaikat Jibril, Rasulullah diampir-ampirkan, ya Rasulullah inzil huna wa salli huna, ya Rasulullah turun sebentar, sholat di sini sebentar. Rasulullah tanya, ya Jibril ayyu makanin hadza, ini tempat apa Jibril? Dijawab oleh Jibril, ini innahu makanun wulida fihi Isa alaihissalam, ini tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, di tempat ini. Berangkat lagi, diambilkan lagi oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah inzil huna wa salli huna, turun sebentar, salat. Rasulullah tanya lagi, ayu makanin hadza ya Jibril? Innahu makanun kana Musa yusalli fihi, ini tempat Nabi Musa biasa salat di sini. Itu artinya bahwa tempat yang pernah disinggahi berhubungan dengan orang soleh, taroka fihil asar, ada asar, ada sir yang ketika kita masuk insya Allah pulang membawa sir dan berkah tersebut. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga adalah sirrul a'yan. Sirrul a'yan, sir yang oleh Allah diberikan kepada orang-orang tertentu. Al-ibad ibadullah, tetapi meskipun semua manusia itu adalah hamba Allah, tapi satu manusia dengan manusia yang lain belum tentu sama. Ada Allah, ada sekelompok manusia yang oleh Allah diberi khususiyah, diberi khususiyah. Tentu kita yakini bersama bahwa khususiyah yang terbesar yang diberikan kepada manusia adalah khususiyah yang diberikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buka-buka sebentar kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman. Di sini disebutkan bahwa cahaya yang ada di semesta ini semua bersumber dari cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kebetulan pernah baca bukunya Imam Jalaluddin Suyuti yang mengatakan lau ingkashafal hijab, jika tirai ini dibuka oleh Allah, la ra'an nas anna hadzal alam mali binuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hijab ini dibuka, maka manusia akan melihat bahwa alam semesta itu penuh dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirrul a'yan, sirrul a'yan. Al-ibadu ibadullah, manusia hamba Allah, tetapi ada manusia yang diberi khususiyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwasanya ulama agung, pewaris Nabi yang malam ini kita hauli, kita peringati bersama-sama, ini adalah termasuk mereka yang diberi khususiyah kubra oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang layak menjadi tempat menggantungkan harapan kita di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ada sebuah buku judulnya Dusturun Naqsabandiyah, Undang-Undang Thariqah Naqsabandiyah, atau Kaidah-Kaidah Thariqah Naqsabandiyah. Di dalam buku itu disebutkan ada seorang ulama ini berputar-putar di Masjid Khaif di Mina, berputar-putar tidak henti-hentinya. Ditanya oleh salah seorang muridnya, mahadha ya syekh, ada apa gerangan kok panjenengan berputar-putar? Katanya, saya sedang mencari tatapan dari waliullah.
Beliau mengatakan inna lillahi ibadan lau nazaru ila syahsi aksabuhu sa'adatan fid dunya wal akhirah. Bahwa Allah mempunyai hamba yang jika hamba ini menatap seseorang yang ditatap itu akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya dulu pernah berangkat haji sama Sidil Walid Ki Haji Maimun Zubair. Kebetulan mertua saya ini. Kebetulan mertua saya. Saya haji bersama beliau di dalam kamar, tentu saya menjadi serba kikuk semuanya. Tidak bisa ngapa-ngapa. Tidak bisa ngapa. Padahal saya dari rumah sudah membawa Majmu'atul Aurad untuk memperbanyak wirid di Mekah dan Madinah, tapi di dalam kamar bersama Mbah Maimun saya tidak bisa ngapa-apa. Rasanya tidak pantas. Saya sampai mau sholat sunat saja nggak berani saya nggak berani sholat sunat. Saya merasa sholat sunat saya itu tidak pantas kelihatan oleh guru saya. Akhir-akhir saya membaca kitab menemukan bahwa seorang murid tidak sepantasnya menampakkan ibadahnya di depan gurunya. Oh, berarti saya benar ini. Nah, itu satu waktu setelah salat subuh pulang dari masjid, Mbah Kiai Maimun kondur ke kamar, saya juga ikut ke kamar. Kalau Mbah Maimun belum mapan sare, saya juga tidak berani tidur. Saya duduk di bawah saja. Di tengah beliau sudah tidur, saya sudah tiduran, pintu diketok orang. Ternyata ada seorang dosen dari masjid, dari Jami'ah Madinah Munawwarah. Jami'ah Madinah Munawwarah itu umumnya diketahui tempatnya orang-orang yang kurang percaya kepada Asrarul Aulia. Datang ke situ seorang doktor Ustaz fi Jami'atil Madinah Munawwarah, mencari-cari Mbah Maimun karena melihat kepingan VCD. Pada ketemu sama Mbah Maimun cuma bilang, ya Syekh, unzur ilayya. Ketika itu saya masih, bagaimana mungkin ada orang ketemu hanya mengatakan unzur ilayya. Akhir-akhir saya punya buku, kok menemukan dawuhnya seorang ulama, inna lillahi ibadan law nadharu ila syakhsi aksabuhu sa'adatan fid dunya wal akhirah. Dan nazrah ini bukan hanya ketika para aulia itu masih hidup, tetapi ketika sudah wafat pun justru ihtimamul aulia wa atina'uhum li muhibbihim wa talamidihim wa man yaludhuna bihim asyaddu i'tina'an ba'da wafatihim mimma 'inda hayatihim. Jadi kita semua yakin ini semua kula panjenengan sami insyaallah mendapat nazrah dari Imam. Allahumma amin. Nadhara ilaina nadhra hubbin wa wuddin, yang menjadikan kita mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para masyayikh, para habaib, para muhibbin, bahwa nazratus syuyukh itu memang benar adanya. Saya membaca manaqib Sidi Ahmad Al-Faruqi As-Sarhandi, mata rantai dalam thariqah Naqsyabandiyah, yang dijuluki Mujaddidul Al-Fithani, dari Hind, keturunan Khalifah Al-Adil Umar Al-Faruq. Beliau mujahadah, lazamul adhkar wal aurad, tapi tidak kunjung mendapatkan futuh, tidak kunjung mendapatkan futuh. Begitu beliau menghadap kepada gurunya Syekh Abdul Baqi Billah An-Naqsyabandi, hanya duduk sebentar, tiba-tiba ingkasyafal hijab,
hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suhbah itu memang amrun muhim. Maka di dalam kitab Dusturun Naqsyabandiyah, syuyukh, guru itu dibagi menjadi 3. Satu, syekhut ta'lim. Yang kedua, syekhut tarbiyah. Yang ketiga, syekhut tarqiyah. Dalam keyakinan saya, Hadratul Imamain ini mengumpulkan 3-tiganya. Syekhut ta'lim, wa syekhut tarbiyah, wa syekhut tarqiyah. Syekhut ta'lim syaratnya harus punya 3 hal. Syaratnya syekhut ta'lim harus punya 3 hal. Yaitu yang pertama adalah menguasai ilmu yang diajarkan kepada muridnya. Mengajarkan nahwu tentu harus ahli nahwu. Kalau mengajarkan nahwu, baca kitabnya Jazaidan ya sorotul labu juhal. Harus punya ilmu yang diberikan, karena faqidu syai' la yu'ti. Yang kedua, harus memiliki fasahatul bayan. Fasahatul bayan. Ilmunya ada, bayannya tidak fasih, muridnya capek. Rata-rata saya lihat habaib itu fusahaul bayan. Masya Allah. Mungkin maurus min Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, syekhut tahlim harus punya sifat insaf, yaitu objektif sportif. Masalah kalau mungkin muridnya kadang-kadang gurunya keliru, muridnya yang benar, seorang syekhut tahlim harus mengakui kebenaran yang didapat dari murid. Yang kedua, syekhut tarbiyah. Syekhut tarbiyah itu juga harus memiliki 3 hal. Pertama, sudah lulus dalam hal muamalah zahirah wa batinah. Muamalah zahirah wa batinah, itu syekhut tarbiyah. Yang kedua, harus memiliki basirah an-nafidah, ketajaman mata batin. Ini yang sulit nih. Kita yakin bahwa yang malam hari ini kita hauli memiliki basirah an-nafidah. Kemudian yang ketiga, syekhut tarqiyah. Syekhut tarqiyah, satu juga harus memiliki basirah nafidah. Yang kedua harus memiliki nur at-tam. Yang ketiga memiliki himmah. Maka tarbiyatul murid qad yakunu bil maqal, wa qad yakunu bil hal, wa qad yakunu bil himmah. Tarbiyah bil maqal, dipun nasihati. Tarbiyah bil hal, diberi contoh. Tarbiyah bil himmah, sang syekh tidak memberi contoh langsung, tidak menasihati, cuma himmahnya dengan nazrah qalbiyah, himmahnya seorang murid terangkat karena himmahnya syekh. Kalau saya terlalu lama nanti terlalu banyak salahnya, Pak. Sehingga saya teringat dawuh guru saya punya guru di Mekah namanya Profesor Dr. Syekh Ahmad Muhammad Nur Syekh Hilal. Itu saya dengar-dengar termasuk mimman yaqumu lahu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alawi Maliki itu sulit, kalau duduk berdiri sulit karena tubuhnya besar. Tapi kalau Syekh Nur Syekh datang, yaqumu lahu. Karena Syekh Ahmad Nur Syekh itu seorang ulama besar. Beliau pernah mengatakan, al-majlis idza tala takhulahu syaitan. Al-majlis idza tala takhulahu syaitan. Maka saya cukupkan hanya segini saja, Habib Abdurrahman. Saya mohon maaf, ini hanya saya mengikuti apa yang panjenengan perintahkan. Mudah-mudahan jika benar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat berkahnya,
al-imamainil kabirainil azimaini, berkah kepada saya, kepada anak-anak saya semuanya. Nah, jika keliru mudah-mudahan dimaklumi, dimaafkan karena saking cupetnya apa yang saya miliki. Dan alhamdulillah rumah saya juga pernah kerawan, kelihatannya kakaknya Habib Abdurrahman, Habib Muhammad, ya, kalau tidak keliru 2 kali datang ke rumah saya, sudah lama itu datang, bahkan sempat mandi di rumah saya. Mudah-mudahan ini juga membawa berkah, karena tempat jika dilalui, dilewati, disinggahi, disentuh oleh orang-orang soleh, ada asarus solihin, maka tatabbu asarus solihin itulah amrun matlubun syar'an.